Selamat pagi semua. Apa kabar? Salam sehat ya buat anak-anak ibu dimanapun saat ini berada. Tetap semangat biarpun belajar dari rumah. Ya, materi kita hari ini adalah materi mata pelajaran prakarya, yaitu budidaya ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bab 3 yaitu budidaya ikan konsumsi. Jadi aspek yang ketiga pada mata pelajaran prakarya adalah budidaya. Nah, di kelas 8 kalian akan belajar budidaya ikan konsumsi. Bagaimana cara membudidayakan ikan yang layak dikonsumsi. Ya, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyampaikan pendapat tentang keragaman wadah budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Siswa mampu mengidentifikasi jenis, sarana, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan konsumsi di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Siswa mampu merancang wadah budidaya dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Ya, kita mulai materi kita. Sebagai pendahuluan, Indonesia mempunyai luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Perikanan budidaya dapat dikembangkan pada perairan laut, payau, dan tawar. Setiap daerah mempunyai komoditas ikan budidaya unggulan yang berbeda. Ya, jadi setiap daerah berbeda komoditas ikan budidayanya. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan sumber bahan pangan atau konsumsi. Contoh, ikan konsumsi yang dibudidayakan antara lain ada ikan lele, gurami, bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Itu contoh ikan konsumsi. Ya, A. Wadah budidaya ikan konsumsi. Lokasi budidaya ikan konsumsi menentukan pemilihan wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. 1. Jenis wadah atau tempat ikan konsumsi. Dalam budidaya ikan terdapat beberapa jenis wadah antara lain kolam. Nah, ini ya. Kolam ini merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk memelihara atau membesarkan ikan dan atau hewan air lainnya. Ini ya, ini contoh kolam. B. Bak. Bak ini merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Ini contoh ya. Kemudian akuarium merupakan wadah budidaya ikan berbahan kaca. Ini contohnya. Keramba jaring apung dan keramba jaring tancap merupakan wadah budidaya di perairan umum. Ini contoh penggunaan jaring ya untuk budidaya ikan. Nah, bagian E, desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi. Berikut desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi untuk pemeliharaan dan pembesaran. 1. Desain dan konstruksi kolam bisa berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, trapesium, segitiga, bahkan bentuk tidak beraturan. Nah, persyaratan teknik konstruksi kolam digunakan sebaiknya mempunyai pematang kolam, dasar kolam, dan pintu air. Nah, ini contoh desain kolam yang berbentuk persegi panjang ya. Kemudian 2, desain dan konstruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan kolam. Desain dan konstruksi bak
terpal atau plastik banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Ini contoh desain menggunakan bak. Kemudian desain dan konstruksi akuarium. Bentuk yang biasanya digunakan adalah bentuk segi 4, segi 8, elips, dan botol. Setelah mengetahui bentuknya, yang perlu diperhatikan adalah ukuran ketebalan kaca berkisar sekitar 3 mm sampai 18 mm. Yang keempat, desain dan konstruksi jaring apung dan keramba jaring apung. Konstruksi wadah jaring terdiri dari dua bagian, yaitu kerangka dan kantong jaring apung. Kerangka sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi pakan dan panen. Kantong jaring apung merupakan tempat pemeliharaan ikan. Nah, persyaratan teknis yang harus diperhatikan adalah arus air. Diusahakan tidak terlalu kuat namun tetap supaya ada pergantian air dan oksigen. Bebas dari pencemaran. Kualitas air yang baik. Konstruksi keramba jaring apung terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, cangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon dan tambang. 2. Persiapan wadah budidaya. Setelah mengetahui dan mengamati jenis, desain, dan konstruksi wadah budidaya, tahap selanjutnya adalah menyiapkan wadah untuk budidaya ikan konsumsi. Persiapan wadah budidaya meliputi A. Perbaikan pematang, B. Pengolahan dasar kolam, C. Pengeringan dasar kolam, D. Pengapuran tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam serta membunuh bibit penyakit. E. Pemupukan. F. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebang. 3. Tahapan pembuatan dan wadah budidaya ikan konsumsi. Berikut tahapan pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi antara lain. 1. Perencanaan. Perencanaan meliputi menentukan lokasi pembuatan wadah, ya, tentukan dulu lokasinya di mana. Terus menentukan jenis wadah yang digunakan, jenisnya tadi apakah di kolam, kemudian apakah menggunakan bak, kemudian apakah menggunakan akuarium. Ketiga, membuat desain dan konstruksi wadah budidaya. Persiapan bahan dan alat. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada terpal, ada bambu utuh, pipa atau paralon, kawat, dan paku. Alat yang digunakan ada palu, gergaji, golok, sekop, cangkul, tang, dan palu besar. B. Budidaya atau pembesaran ikan. Jenis-jenis ikan konsumsi antara lain. A. Ikan air tawar terdiri dari, contohnya ya, ada ikan mas, nila, lele, patin, gurami. Ikan air payau, ada bandeng, ada udang windu. Kemudian ikan air laut, contohnya ada kakak putih, ikan kerapu, dan lain sebagainya. Sarana produksi dan teknik budidaya atau pembesaran ikan konsumsi. A. Sarana produksi meliputi bahan dan alat. Bahannya meliputi ada benih, pakan, pupuk, air, kapur, dan obat-obatan. Sedangkan alat yang digunakan adalah penggaris, serokan, alat sortir, timbangan, dan tudung saji. Nah, teknik budidaya pembesaran ikan konsumsi. Teknik yang perlu diperhatikan adalah wadah budidaya, pemilahan benih, penebaran benih, pola pemberian pakan, pencegahan hama dan penyakit, pengelolaan kualitas air, pengontrolan pertumbuhan, panen, dan pasca panen. Ya, sekian materi kita untuk budidaya, dan Ibu harapkan anak-anak Ibu sekalian boleh menyimak materi yang sudah Ibu buat dalam bentuk slide. Nah, tugasnya, carilah informasi dari berbagai media, nama, jenis, karakter, dan manfaat ikan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu, ya. Buat dalam bentuk tabel.
minimal 5 jenis nama ikannya. Jenisnya maksudnya dia ikan air tawar atau ikan air laut. Kemudian apa manfaatnya, ciri-cirinya seperti apa, atau karakteristiknya, misalnya ikannya apa, bersisik ya, atau warna-warni dan lain sebagainya, bagaimana ketebalan kulitnya dan sebagainya ya. Nah, itu merupakan ciri-ciri atau karakteristik daripada jenis ikan tersebut. Nah, jawabannya nanti tugasnya ini dikirim di classroom ya. Nah, inilah materi kita hari ini, dan Ibu harapkan untuk materi hari ini dapat disimak dan dipahami dengan baik ya. Tugas, Ibu tunggu jawaban dari anak-anak Ibu sekalian yang hebat-hebat. Ya. Sekian materi kita hari ini. Selamat belajar ya.